Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapakah yang menjadi kekasih Allah itu? Apakah sahabat, wali, ulama? Tidak ada kaitannya dengan persahabatan. Tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Nggak ada urusan. Ada satu cerita, ya, Qasasul Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu kekurangan formasi satu, wali abdalnya kurang satu. Lalu dia mencari murid. Ini yang sering saya ceritakan berulang-ulang. Sebetulnya seorang mursyid itulah yang mencari murid, bukan murid mencari mursyid. Karena seorang mursyid itu dia mencari bakat dan minat. Yang memang dia berbakat dan dia berminat. Nggak bisa ya, seperti kita ada musabaqah tilawatul Quran juga, kita tim itu mencari bakat dan minat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ternyata ketika dia mencari siapa yang bisa menjadi wali abdal itu, di tengah-tengah para ulama tidak didapatkan. Ternyata yang ditemukan adalah seorang pemuda yang beragama Nasrani. Kata Syekh Abdul Qadir, nah ini cakep nih anaknya, katanya ini cakep nih, tapi agamanya beda, agamanya bukan orang Islam, Nasrani. Oke, nggak ada masalah, dibina dan akhirnya bisa jadi wali abdal juga. Nah itu satu. Dan kemudian lagi, perwalian itu tidak ada sekolahnya, tidak ada silabusnya dan tidak ada kurikulumnya, ya. Itu semuanya ujuk-ujuk lah kalau bahasa Jawanya mah. Tidak pernah diduga, ya. Yang hari ini dia masih sebagai pelacur, ya, kolgel high class, ya. Robial Adawiyah, ya, cewek panggilan yang kelasnya kelas elit lah. Ya kalau sekarang mungkin sekitar 80 juta lah per, ya, short time. Yang short time nih, ya, kalau long time ya mungkin 120 jutaan lah gitu sekarang. Di tengah dia sedang menjadi pelacur, dalam sekejap besok paginya dia menjadi waliullah kok. Seorang bajingan, seorang perampok dan pemabok namanya Zunun Al-Masri, dalam sekejap dia menjadi waliullah. Dan ada orang yang belajar kepada seorang mursyid 20 tahun, Pak Badar, tidak ada deradat, tidak ada derdet. Artinya apa tuh bahasa Indonesia? Tidak ada satu derdet tuh, nggak ada goyang-goyang dikit pun, ya, nggak ada. Sehingga sang murid itu mengeluh kepada gurunya, sampai kapan saya harus mengikuti Tuan Guru? Saya 20 tahun, tapi ternyata tidak ada deradat, tidak ada derdet. Lalu kata sang mursyid, tambahkan 200 tahun lagi engkau bersujud, enggak bakal jadi kamu ini. Percuma, udah pulang aja. Nah, ketika itulah yang namanya Malik bin Dinar itu, anak raja, ya, dinyatakan sudah pulang aja, kamu akan gagal karena sulit membina kamu ini. Tapi ternyata si murid ini tidak mau pulang, tetap bersikukuh, saya tidak akan pulang sebelum berhasil. Katakanlah 200 tahun akan saya jalani. Oke, kalau begitu silahkan aja. Iya. Kalau kamu pengen berhasil, saya mau nanya dulu, siapkah engkau melaksanakan segala perintahku tanpa komentar? Siap. Dengan segala keberatannya, kesulitannya, siap? Siap. Betul? Betul. Oke. Mulai sekarang buka peci kebesaranmu sebagai putra mahkota. Ganti jubahmu dengan yang jelek, dengan kain karung goni, ya. Kemudian kamu beli kacang, taruh di karung, cantolkan ke leher kamu, dan kamu pergi ke pasar sambil menari
dan bagi-bagi kacang pada anak-anak. Siapa yang berani menampar kamu, kamu kasih kacang. Terus apa lagi? Itu laksanakan. Dilaksanakan. Sehari-hari ditamparin anak-anak. Ya, karena sudah orang melihatnya ini orang gila. 3 bulan kemudian dia dipanggil lagi oleh gurunya. Apa yang kau rasakan? Dia mengaku jujur bahwa selama 20 tahun tawaduk saya, rendah hati saya hanya berpura-pura karena aku masih yakin aku putra mahkota. Tapi sekarang aku sudah dituduh orang gila, baru aku merasakan terhinakan. Jadi artinya merendahkan hati yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita tertipu oleh diri kita sendiri bahwa kita tidak pernah rendah hati di hadapan Tuhan. Kita selalu menyangkal dan kita merasa lebih pandai dari Tuhan. Mana mungkin orang semacam itu menjadi kekasih Tuhan. Itulah kira-kira. Jadi nggak ada urusan dengan ulama, dengan sahabat, nggak ada itu mah.